wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang organel sel. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Agnes Monika sebagai dosen pengampu mata kuliah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adelia Ika Puspitasari dengan NIM 0724110004. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Hilwi Katronada, dengan NIM 0724110002. Oke, jadi yang pertama itu, apa itu biologi sel? Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Nah, apa itu sel sendiri? Sel sendiri adalah unit terkecil yang menyusun struktur makhluk hidup. Nah, semua sistem organ tubuh manusia itu disusun oleh sel. Jadi, kumpulan beberapa sel akan membentuk jaringan. Nah, kumpulan beberapa jaringan akan membentuk organ. Nah, kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ. Selanjutnya, sel berdasarkan jumlahnya. Jadi, sel berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu uni artinya satu, berarti ini terdiri dari satu sel. Contohnya adalah sel bakteri. Sedangkan multiseluler, multi itu artinya banyak. Artinya multiseluler adalah banyak sel, yaitu sel yang ada di tubuh manusia. Lalu, sel berdasarkan struktur sel. Sel berdasarkan struktur sel juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, prokariotik, dan yang kedua adalah eukariotik. Prokariotik ini sel yang tidak memiliki membran sel. Contohnya ada di sel bakteri. Sedangkan eukariotik, eu itu artinya sejati. Jadi eukariotik itu memiliki membran inti yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, lebih jelasnya kita jelaskan satu-satu apa itu prokariotik dan eukariotik. Yang pertama ini prokariotik. Jadi, seperti yang aku bilang sebelumnya, prokariotik adalah sel tanpa membran inti. Nah, sel prokariotik ini mempunyai materi genetik berupa DNA yang tidak terbungkus oleh membran, tetapi hanya merupakan massa yang kekentalannya lebih tinggi dibandingkan kekentalan sitoplasma di sekitarnya, sehingga sering disebut sebagai nukleoid. Nah, sel prokariotik ini tidak mempunyai organela, sehingga struktur sel ini masih sangat sederhana. Nah, aktivitas sel berlangsung di dalam membran sel dan di dalam sitoplasma. Nah, contoh dari sel prokariotik ini adalah bakteri. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari sel prokariotik ini. Yang pertama, sel ini tidak ada nukleus, tapi mempunyai nukleoid seperti yang tadi aku jelaskan. Yang kedua, memiliki ribosom. Dan yang ketiga, tidak memiliki organel seperti retikulum endoplasma, mitokondria, dan badan Golgi. Yang keempat, ukurannya itu sekitar antara 1 sampai 10 mikrometer. Saya akan membahas anatomi sel prokariotik. Yang pertama ada sitoplasma, cairan dalam sel tempat reaksi metabolisme dan menyimpan komponen sel. Yang kedua ada pilus, benang halus di permukaan bakteri membantu menempel dan transfer genetik atau konjugasi. Yang ketiga ada ribosom, tempat sintesis protein tersebar di sitoplasma. Yang keempat ada kapsul, lapisan luar pelindung dari serangan imun membantu bakteri menginfeksi. Lalu yang kelima ada flagela, alat gerak seperti cambuk memungkinkan bakteri bergerak. Yang keenam ada dinding sel, memberi bentuk dan perlindungan tersusun dari peptidoglikan. Yang ketujuh ada nukleoid atau DNA, wilayah tempat DNA bakteri berada tanpa membran inti. Lalu yang terakhir ada membran sel, mengatur keluar masuk zat dan tempat proses metabolisme. Sel eukariotik adalah jenis sel yang memiliki membran inti atau nukleus yang membungkus materi genetik atau DNA. Selain itu, sel ini juga memiliki berbagai organel bermembran seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan badan Golgi yang masing-masing menjalankan fungsi khusus. Sel eukariotik ditemukan pada organisme multiseluler seperti hewan, tumbuhan, jamur, serta pada protista atau organisme uniseluler tertentu. Lalu untuk ciri-ciri sel eukariot, yang pertama bentuk dasar sel spherical, bundar atau bola. Yang kedua memiliki organel sel, lalu yang ketiga ukuran sel berkisar antara 10 hingga 100 mikrometer. Lalu ada anatomi sel hewan eukariot. Yang pertama ada lisosom, mengandung enzim pencerna, menghancurkan zat asing, dan mendaur ulang bagian sel rusak. Yang kedua ada centriole, struktur silinder, bantu pembelahan sel dan membentuk benang spindle. Yang ketiga ada nukleus, inti sel, menyimpan DNA dan mengatur aktivitas sel.
Lalu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua. Yang pertama ada RE kasar, yang kedua RE halus. Bagian RE kasar merupakan sintesis protein dengan ribosom. Lalu yang RE halus, sintesis lemak dan detoksifikasi. Lalu ada ribosom, tempat sintesis protein bisa bebas atau melekat di RE. Selanjutnya ada mitokondria, penghasil energi atau ATP, tempat respirasi sel. Lalu yang terakhir ada badan Golgi, modifikasi dan pengemasan protein atau lipid, bentuk lisosom dan vesikel. Selanjutnya ada anatomi sel tumbuhan eukariot. Yang pertama ada peroksisom, menguraikan racun H2O2, bantu metabolisme lemak. Yang kedua ada lisosom, mencerna zat asing dan bagian sel rusak, atau fungsi ini pada tumbuhan umumnya. Kedua ada lisosom, mencerna zat asing dan bagian sel rusak. Fungsi ini pada tumbuhan umumnya diambil alih oleh vakuola. Lalu yang ketiga ada kloroplas, tempat fotosintesis mengubah cahaya menjadi energi. Lalu yang keempat ada membran sel, mengatur keluar atau masuk zat pelindung sel. Lalu yang kelima ada nukleus, inti sel, penyimpanan DNA, dan pusat kontrol sel. Lalu yang keenam ada mitokondria, menghasil energi atau ATP lewat respirasi sel. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE. RE terbagi menjadi dua, ada RE kasar dan halus. RE kasar sintesis protein, dan RE halus sintesis lemak dan detoksifikasi. Selanjutnya ada vakuola, penyimpanan zat, jaga tekanan turgor, dan selanjutnya ada dinding sel, beri bentuk kekuatan dan pelindung sel tumbuhan. Lalu selanjutnya ada badan Golgi, modifikasi dan distribusi protein atau lipid. Ke-11 ada ribosom, tempat sintesis protein. Dan yang terakhir plasmodesma, atau saluran antar sel tumbuhan untuk pertukaran zat dan sinyal. Selanjutnya, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua, sel hewan memiliki vakuola yang kecil, sedangkan di sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Kenapa demikian? Nah, karena tumbuhan itu memerlukan banyak ruang untuk menyimpan zat makanan. Nah, biasanya ada pada tanaman yang menghasilkan getah, alkaloid, dan tanin yang disimpan di dalam vakuola tersebut. Nah, yang ketiga, di sel hewan tidak memiliki plasmid, sedangkan di sel tumbuhan memiliki plasmid. Nah, yang keempat, sel hewan memiliki sentriol, sedangkan di sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Oke, sekian atas presentasi yang saya dan teman saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.